Baik, selamat bertemu kembali bersama saya Pak Masih, dosen dari STKIP Citra Bakti. Hari ini saya akan kembali menjelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus dengan topik yang akan kita bahas hari ini adalah periode dan tugas perkembangan. Ya. Kita akan melihat yang pertama itu pemahaman atau konsep dari tugas perkembangan. Ya. Yang pertama bahwa tugas perkembangan itu adalah merupakan tugas yang muncul pada periode tertentu ya, dalam rentang usia, dalam rentang kehidupan seseorang. Ya. Jadi secara psikologis bahwa kita manusia akan melewati rentang usia tertentu dan masing-masing rentang usia itu akan mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus dilaksanakan, ya. Yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, ya, dan tidak bisa mengatakan bahwa tidak melakukan, ya, tetapi ini wajib untuk melakukan di rentang usia tertentu, ya, misalnya 0 sampai 6 tahun, kira-kira tugasnya apa, ya, misalnya salah satu, ya, memakan makanan yang padat, ya dia belajar. Kenapa dia mulai makan? Ya karena organ-organ yang mendukung itu sudah mulai muncul, ya, seperti gigi dan sebagainya. Lalu yang kedua bahwa ketika seseorang itu berhasil untuk melaksanakan tugas perkembangan ini dengan baik sesuai dengan rentang usia masing-masing, maka seseorang itu pasti akan merasa sangat senang, ya. Seseorang itu pasti akan merasa sangat bahagia, ya. Kenapa? Ya karena dia dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, ya. Dia tidak pernah melakukan tugas-tugas perkembangan di luar usianya, apalagi usia selanjutnya, ya. Kadang di daerah-daerah tertentu ya memaksakan kepada anak supaya bisa melakukan tugas-tugas perkembangan orang tua, ya, seperti ya anak itu diminta untuk membantu orang tua, ya. Pekerjaan-pekerjaan orang tua itu secara psikologi itu memang sangat bertentangan, ya, dengan konsep dari tugas perkembangan ini, ya. Dengan demikian yang ketiga bahwa ketika anak, ketika seseorang individu gagal untuk melaksanakan tugas perkembangan itu secara utuh, maka seseorang tersebut dia pasti tidak akan bahagia, ya. Dia pasti akan merasa sangat gagal. Saya orang lain, teman-teman sebaya saya dapat melakukan, ya, kegiatan-kegiatan misalnya bermain dan sebagainya, melakukan bersama-sama dengan teman, tetapi dia selalu menyendiri, ya. Maka dengan demikian pasti dia gagal, ya, karena salah satu tugasnya adalah bermain untuk anak-anak usia dini, ya. Karena itu berdasarkan konsep dari tugas perkembangan ini, maka kita sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa, kita sebagai praktisi pendidikan, ya, calon pendidik dan sebagainya, mesti memperhatikan konsep dari tugas perkembangan ini, ya, supaya anak-anak itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan rentang usia masing-masing, ya, dan dapat dilaksanakan dengan tuntas masing-masing tugas perkembangan untuk setiap rentang usia tersebut, ya. Yang berikut kita akan melihat tujuan dari tugas perkembangan, ya, karena ini tidak dibuat-buat, ya. Tugas perkembangan ini mempunyai maksud, ya, maksud yang perlu kita pahami dalam proses
pelaksanaan tugas perkembangan ini, ya. Jadi bukan hal yang dibuat-buat sehingga ini hanya cari-cari pekerjaan, tidak. Coba kita lihat yang pertama, ya. Yang pertama bahwa tugas perkembangan ini dapat menjadi petunjuk bagi individu, ya. Petunjuk yang seperti apa? Ya, bahwa petunjuk untuk mengetahui harapan dari masyarakat, dari mereka pada usia tertentu. Ya. Berarti masyarakat mempunyai harapan, ya, harapan dari setiap individu, ya, baik dari anak-anak kecil, baik dari remaja, baik orang dewasa, orang tua dan sebagainya, mempunyai harapan kira-kira apa yang akan mereka lakukan untuk lingkungan sosial tersebut. Ya. Misalnya, ya, tugasnya anak-anak ya bermain, ya, tentu ya, yang diharapkan masyarakat bahwa ya dia bisa bersama-sama, ya, dengan teman-teman lain, ya, dari rumah yang lain, ya, dari kampung yang lain, kita bermain di satu tempat, ya, dari situ kita akan bersama-sama mengekspresikan semua kebisaan, semua kemampuan, semua potensi yang ada di dalam diri anak-anak itu, ya. Jadi mempunyai anak itu mesti kita harus membiasakan mereka untuk bergaul dengan siapa saja, ya. Jangan sampai kita membatasi, ya. Sedikit-dikit kita takut jangan sampai kena santet, sedikit-dikit kita takut jangan sampai anak kita jatuh, ya, anak kita sakit dan sebagainya. Tidak perlu takut, ya, karena anak nakal itu bilang katanya si anak yang menunjukkan bahwa anak ini adalah kreatif, gitu, ya. Jadi anak kita harus membiasakan anak kita untuk selalu bermain, selalu melakukan sosialisasi dengan orang-orang di luar dirinya, ya. Lalu yang kedua, memberikan motivasi atau dorongan bagi setiap individu, ya, untuk melakukan tugas sesuai dengan usia masing-masing, ya. Anak-anak mulai dari 0 sampai 6 tahun mempunyai tugas sendiri. Dari 6 tahun sampai 12 tahun mempunyai tugas sendiri. Dari 12 tahun dan seterusnya mempunyai tugas sendiri. Mempunyai tugas masing-masing yang harus bisa dia lakukan, yang harus bisa dia jalankan, ya. Kita tidak bisa misalnya anak 0 sampai 6 tahun atau remaja suruh melakukan hal-hal yang mestinya dilakukan oleh anak-anak 0 sampai 6 tahun atau anak dari 12 tahun sampai ini. Tidak bisa begitu, ya. Jadi harus mempunyai dorongan dari dalam diri untuk melakukan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan rentang usia masing-masing, ya. Lalu yang ketiga, bahasa menunjukkan hal-hal yang dihadapi, ya, tentang hal-hal yang dihadapi dan tindakan yang diharapkan dari individu tersebut, yang muncul dari individu tersebut, ya. Ini tujuan dari tugas perkembangan. Ada 3. Yang pertama sebagai petunjuk bagi individu, lalu yang kedua sebagai motivasi, dan yang ketiga menunjukkan hal-hal yang dihadapi, ya, dan tindakan yang diharapkan muncul dari individu tersebut, ya. Lalu ada faktor-faktor. Tadi konsep mengenai tujuan, konsep dari perkembangan. Lalu yang kedua ini adalah tujuan dari tugas perkembangan. Dan yang ketiga ini kita membahas mengenai faktor-faktor munculnya tugas perkembangan, ya. Yang pertama, bahwa ada kematangan fisik. Kematangan fisik, ya, seperti apa? Ya, misalnya kematangan otot kaki, misalnya kematangan otot tangan dan sebagainya, ya. Ketika mempunyai kematangan otot pada kaki, maka anak mulai belajar untuk berjalan, ya. Belajar untuk berjalan. Jadi kalau otot kakinya dianggap belum matang, maka ya anak pasti belum bisa mulai belajar untuk
berjalan. Lalu untuk yang remaja, ya, mulai belajar untuk bergaul dengan lawan jenis karena kematangan organ seksual, ya, sehingga kita memperhatikan di mana saja untuk anak-anak remaja, ya, penampilannya pasti berbeda dengan ketika mereka masih SMP, ketika mereka masih SD. Tetapi ketika mulai masuk SMA, nah sudah mulai merubah, sudah mulai bisa merawat diri, sudah mulai kenal dengan pasangan, ya, dengan pria, dengan wanita, begitu. Lalu yang berikut ada tuntutan dari masyarakat. Tuntutan masyarakat bahwa kita sebagai makhluk sosial hendaknya kita harus mempunyai pribadi yang smart, ya, cerdas dan sebagainya, ya. Karena itu kita mesti bisa menyesuaikan diri, bisa menjawab tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh masyarakat. Tuntutan-tuntutan itu seperti apa? Ya, menjadi anak ya harus cerdas, minimal bisa membaca, minimal bisa menulis dan berhitung, bahkan harus bisa berorganisasi, jangan menutup diri, ya. Sehingga kalau orang-orang tua biasanya anak masih kecil, ya sudah mulai membiasakan untuk belajar untuk membaca, belajar untuk menulis, belajar untuk berhitung, ya, dan sebagainya. Lalu faktor yang berikut adalah cita-cita individu sendiri, ya. Cita-cita itu sama dengan harapan, ya. Harapan, ya, cita-cita itu adalah harapan, ya. Harapannya seperti apa? Ya, kalau saya menempuh jalur pendidikan, diharapkan saya ke depan, masa depan saya bisa memperoleh pekerjaan yang baik, ya. Kalau saya bisa membuka diri, saya bisa memilih teman hidup, ya, bisa menjalin hubungan dengan orang lain dan sebagainya. Lalu yang berikut ada periode dan tugas perkembangan. Nah, sekarang kita masuk pada tugas perkembangan. Kita akan melihat, saya akan membahas sampai dengan perkembangan remaja, ya. Nanti mulai dari bayi sampai dengan remaja, ya. Yang pertama kita akan melihat tugas perkembangan masa bayi dan awal dari masa anak-anak, itu 0 sampai dengan 6 tahun, ya. 0 sampai 6 tahun. Kita akan lihat yang pertama, ya, kira-kira tugas perkembangan dari masa bayi dan anak-anak, awal masa anak-anak 0 sampai 6 tahun ini tugasnya kira-kira apa saja, ya. Yang pertama bahwa anak itu belajar berjalan, ya. Ini biasa anak sudah memasuki usia 9 sampai 15 bulan, ya. Kenapa dia belajar berjalan? Ya, karena tulang, otot, susunan saraf ya sudah mulai matang, ya, sudah mulai siap untuk berjalan, ya. Sehingga masa-masa ini, ya, orang tua biasa disibukkan untuk mendampingi, untuk selalu membimbing anak dalam mendukung anak untuk proses belajar berjalan ini, ya. Anak mula-mula ya belajar untuk bolak-balik di tempat tidur, ya. Setelah itu mulai belajar untuk duduk, ya. Setelah belajar duduk, mulai belajar untuk menggapai sesuatu yang lebih tinggi dan berdiri. Setelah itu sudah mulai 1-2 langkah sudah mulai belajar untuk berjalan, ya. Kalau orang tua biasanya mulai pegang tangan kiri dan tangan kanan, ya, sambil mengatakan tate, ya, itu yang biasa dilakukan di Flores di Kabupaten Ngada, ya, sehingga memotivasi anak untuk belajar berjalan, ya, sambil mencerita, sambil bernyanyi, sehingga anak itu merasa semangat, sehingga susunan saraf dan otot anak itu seperti terpacu, ya, belajar semakin kuat supaya semakin cepat untuk berjalan, ya. Lalu yang kedua bahwa tugas perkembangan masa bayi dan masa awal anak-anak ini adalah belajar memakan makanan padat. Ya, kenapa mereka melakukan ini? Ya, itu menunjukkan bahwa sistem alat pencernaan dan alat pengunyah ya sudah mulai matang. Ya. Alat pengunyah itu seperti apa ya?
sesuatu yang ada di dalam mulut seperti gigi, ya, lalu dan sebagainya, ya. Kita sering melihat anak-anak, ya, kalau kita biarkan, karena saya selalu menyampaikan supaya anak-anak itu ya jangan sampai hilang dari pandangan kita, ya. Kita harus selalu memantau kemana saja anak pergi, ya, kemana saja anak belajar untuk berjalan atau merangkak, ya. Karena anak-anak pada usia ini dia mempunyai tugas untuk memakan makanan yang padat. Jadi apa saja yang dia temukan biasanya dia akan makan, ya. Kalau ada makanan-makanan seperti biskuit, seperti apalagi bubur, apa segala macam, ya itu saya pikir tidak menjadi masalah. Tetapi ketika anak sudah mulai menemukan ada kerikil di depannya, lalu mulai ambil taruh di mulut, lalu mungkin ada beling di depan, dia mulai ambil taruh di mulut. Nah, itu yang butuh saya katakan supaya anak itu selalu diawasi sejauh mata kita memandang, ya. Kalau ambilnya makanan benaran sih tidak, menurut saya ya tidak masalah. Tetapi ketika ambilnya ya barang-barang yang menurut kita itu berbahaya, ya harus segera kita katakan bahwa ini sesuatu yang sangat berbahaya. Bila perlu kita singkirkan dari pandangan anak kita, ya. Jadi itu yang kedua, anak belajar untuk memakan makanan yang padat. Lalu yang ketiga, anak mulai belajar untuk berbicara, ya. Pada periode ini penting, ya. Kadang kita sebagai orang dewasa merasa bahwa apa yang dikatakan anak-anak itu sangat tidak penting, ya. Kadang tidak masuk akal, ya. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa anak butuh untuk didengarkan, ya. Karena dengan dia didengarkan, dia seperti terpacu, seperti termotivasi untuk mengatakan hal-hal yang baru, kosakata-kosakata yang baru lagi yang keluar dari dalam mulut karena dia selalu mendengarkan. Dia belajar untuk mendengarkan dan melihat, ya, dalam keseharian hidupnya. Ya. Nah, itu ketika anak sudah mulai ngoceh, ya, sebisa mungkin kita sebagai orang tua menyempatkan diri untuk menjawab, untuk memberikan tanggapan atas apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak kita, ya. Jangan sampai kita cuek, apalagi sampai mengatakan bahwa kamu anak kecil tidak penting, bapak lagi sibuk, mama lagi sibuk siapin makanan, kamu jangan terlalu ngoceh. Itu sangat disayangkan, ya. Ingat menyiapkan makanan, ingat membanting tulang di kebun atau pergi kantor pergi pagi dan pulang sore. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk membesarkan anak, ya, untuk membesarkan anak. Karena itu ketika anak mulai belajar berbicara, ya usahakan kita untuk selalu mendampingi anak-anak kita, ya. Jangan sampai kita membiarkan anak kita berbicara sendiri atau bahkan ambil dengan misalnya boneka lalu mereka, ya sangat disayangkan. Kecuali di tempat itu tidak ada kita sebagai orang tua, dia hanya sendiri, ya tidak masalah, ya. Dan ketika anak misalnya menyaksikan siaran di televisi, ya supaya didampingi, karena kalau di televisi sekarang suka ada kode-kode yang di pojok, ya, televisi kita. Ada yang mengatakan tayangan ini khusus untuk anak-anak, khusus untuk orang dewasa dan sebagainya, ya. Kita perlu mendampingi anak, ya, sepanjang mereka mulai proses untuk belajar, ya. Lalu yang berikut adalah belajar untuk membuang air besar dan buang air kecil, ya. Ini perlu belajar, ada yang namanya toilet training, ya. Anak harus dibiasakan untuk pergi ke toilet ketika merasa membuang air besar dan juga air kecil, ya. Ya, caranya kita harus mempunyai cara, ya, kita harus belajar kebiasaan anak kalau pergi ke kamar WC itu jam berapa, ya. Kalau misalnya jam 11 malam ketika anak sudah tidur, ya kita bangunkan anak, sekarang kita harus ke kamar WC untuk buang air kecil atau air besar dan sebagainya, ya.
Menggunakan pampers itu bagus untuk waktu-waktu tertentu ya saja. Jangan sampai setiap saat anak harus dipakai untuk digunakan, selalu menggunakan pampers ya. Pampers kalau kita dalam perjalanan jauh dan sebagainya boleh, tetapi kalau di rumah ya diusahakan bila perlu tidak usah menggunakan pampers, karena di rumah sudah mempunyai kamar WC, sehingga ketika anak sudah mulai merasa untuk ke belakang buang air besar dan kecil, ya kita mengajak ya, mulai latih ya. Kalau buang air kecil bagaimana cara membersihkan ya, buang air besar dan sebagainya harus dimulai dilatih ya. Lalu yang berikut adalah belajar untuk mengenal perbedaan jenis kelamin ya. Belajar bagaimana cara membelajarkan perbedaan jenis kelamin ya. Ya mudah ya, kalau kita melihat sekarang dari cara-cara berpakaian untuk anak-anak itu sebetulnya sudah sangat membelajarkan anak untuk mengenal perbedaan jenis kelamin ya. Kalau anak-anak pria biasanya pakaian-pakaian mereka itu selalu berbau superhero ya. Kalau yang perempuan ya pakaian seperti Cinderella dan sebagainya ya. Sehingga pakaian-pakaian itu didesain supaya menggambarkan bahwa itu sebagai seorang perempuan ya. Bajunya sangat kecil misalnya tetapi pitanya sangat besar ya. Lalu yang laki-laki misalnya superhero sehingga kalau pergi kemana-mana, mau ke mall kah, mau ke kebun kah, mau ke sekolah kah ya, atau ke gereja atau ke masjid atau ke mana saja, kalau sudah menggunakan pakaian itu, kalau sudah menggunakan dengan lengkap yang pria, sampai dengan topeng dan sebagainya, sampai dengan dia punya perlengkapan senjata dan sebagainya, pedang ya, tidak apa-apa. Ini bagian dari pembelajaran bagaimana mereka bisa mengenal perbedaan jenis kelamin ya. Nanti lama-kelamaan mereka dapat membedakan ya. Nanti ketika kita mulai membiasakan dengan pakaian-pakaian yang seperti yang Bapak jelaskan tadi, ketika suatu kesempatan kita coba tukar ya. Yang superhero kita coba pakaikan ke yang anak-anak yang perempuan, pasti mereka dengan sendirinya akan menolak ya. Begitupun dengan anak laki-laki, coba kita kasih pakaian-pakaian, pasti mereka akan menolak, minimal atau menggunakan bedak, lipstik dan sebagainya. Anak laki-laki pasti langsung menghindar ya, karena itu mereka tahu bahwa ini peruntukannya bukan untuk saya, karena saya adalah seorang laki-laki ya. Lalu yang berikut adalah belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, yang berarti mengembangkan kata hati ya. Mengerti atau tidak, kita sebagai orang tua di mana saja pasti sudah biasa melakukan ya, dengan cara mulai mengajarkan anak bagaimana cara memberikan salim ya, memberikan salam, yang memberikan hormat ya kepada orang yang lebih tua dan sebagainya ya. Ketika anak melakukan hal-hal yang baik, katakan bahwa yo ini luar biasa, ini anak pintar ya, karena sudah melakukan yang baik. Dan begitu pun ketika anak melakukan hal-hal yang tidak baik, menurut kita yang tidak baik, di luar aturan, etika, norma dan sebagainya, maka kita katakan bahwa memang itu tidak baik ya. Karena anak-anak di usia-usia yang dini itu butuh kepastian dari kita orang tua untuk mengatakan baik dan buruk ya. Karena ada suatu fase perkembangan dari anak itu adalah yang dinamakan sebagai fase di mana anak membutuhkan penegasan dari kita sebagai orang tua ya. Kalau saya di beberapa slide yang lalu saya pernah menceritakan pengalaman saya dengan anak saya ya. Dia menyebut saya sebagai KE, memanggil saya sebagai KE ya. Dia bilang KE ya. Hal ini dia lakukan ketika dia membagikan roti yang tinggal selembar kepada teman ya. Ketika dia bagi, belum juga dia makan,
tapi dia langsung menatap mata saya dan dia katakan, Kak itu berarti bagus. Ya. Dalam hal ini anak saya ini dia butuh penegasan, kepastian dari kita sebagai orang tua untuk mengatakan hal-hal yang baik itu baik dan hal-hal yang buruk ya itu memang tidak baik, itu buruk begitu. Jadi ketika anak katakan hal yang baik yang sudah dia lakukan, dia butuh penegasan, saya sampaikan, itu baik, kamu luar biasa, kamu anak yang baik, anak yang pintar dan sebagainya. Jangan sampai kita mengabaikan ya apa yang ditanyakan oleh anak-anak kita. Ya. Lalu yang berikut ada belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan juga orang lain. Ya. Mengadakan kita selalu melakukan setiap kali ulang tahun selalu dirayakan. Ya. Dirayakan biasa dari om dan tante, kakak dan adik biasa menyiapkan kado. Ya. Kado yang besar, kado yang kecil tidak masalah, tetapi pada waktu itu kita semua berkumpul bersatu hati, bersatu dalam doa untuk memberikan dukungan kepada anak-anak kita yang sedang merayakan ulang tahun. Dengan demikian kita sebetulnya sedang belajarkan anak itu bagaimana dia mulai menggairahkan, bagaimana hubungan emosional dengan orang tua itu dibangun, ya, diasah. Ya. Para orang bilang bisa karena biasa. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang membangun hubungan yang baik, hubungan emosional, ikatan satu sama lain antara orang tua itu harus dipupuk, ya, harus dijaga. Lalu yang berikut adalah tugas perkembangan akhir masa anak-anak. Ini usia 6 sampai dengan 12 tahun. Ya. Kita lihat yang pertama, bahwa anak-anak ini pada akhir masa kanak-kanak ini, anak mulai belajar memperoleh keterampilan fisik. Anak sudah mulai melakukan permainan-permainan, ya, permainan-permainan melalui kalau yang orang tuanya sanggup ya mulai pergi ke toko dan mulai membeli ya kira-kira permainan-permainan yang bagus untuk anak, ya, mulai yang mobil-mobil untuk anak laki-laki, boneka untuk anak perempuan dan sebagainya. Tetapi untuk anak-anak yang dengan orang tua yang tidak mampu untuk membeli mainan-mainan di toko, maka ya mereka pasti dengan sendirinya menggunakan alat-alat seadanya yang ada di rumah. Ya. Misalnya bantal dianggap saja itu sebagai boneka dan sebagainya. Lalu balok yang sisa pekerjaan orang tua ambil dianggap saja itu sebagai mobil-mobilan dan sebagainya. Ya. Jadi pada usia-usia ini anak sudah mulai mengembangkan keterampilan fisik untuk melakukan permainan-permainan. Ya. Jadi Bapak ingatkan lagi bahwa kalau anak bermain kita tidak usah pusing, ya, tidak usah stres. Sebetulnya mereka pada saat bermain itu mereka sedang belajar. Bisa, ya, belajar apa? Ya, belajar mereka bersosialisasi, ya, belajar mulai membandingkan kemampuan yang ada di dalam dirinya dan juga dengan orang lain dan sebagainya. Ya, jadi sangat disayangkan ketika anak sedang bermain lalu ada sosok orang tua datang, entah bapak, entah mama datang dengan bawa dengan pentungan dengan kayu yang seolah-olah akan menghajar itu anak yang sedang bermain, ya sangat disayangkan. Ya. Sehingga tidak heran, ya, ada anak-anak tertentu walaupun cerdas, ya, tetapi dia seperti tidak mempunyai rasa percaya diri begitu untuk menyampaikan pendapat kalau di dalam kelas, ya, menyampaikan argumentasi, ya, dia tidak berani, ya, ketika sharing, ya, sebetulnya saya mau menyampaikan itu, ya, tetapi tadi tidak mampu untuk menyampaikan. Karena apa? Karena waktu kecil ketika anak bermain, orang tua selalu menunjukkan dia punya power, dia punya kekuasaan untuk menekan ini anak-anak. Ya, kamu tidak boleh bermain, harus bantu orang tua dan sebagainya. Ya, saya disayangkan. Kalau sudah begini berarti kita menyalahi ya aturan dari atau konsep dari tugas perkembangan anak usia 6 sampai 12 tahun, bahwa mereka harus mulai melatih keterampilan fisik, ya, melalui permainan-permainan, ya, dilakukan sendiri di rumah maupun dengan lingkungan sosial dengan teman-teman di sekitar.
Lalu yang kedua, bahwa tugas perkembangan akhir masa anak-anak yang kedua adalah anak belajar membentuk sikap yang sehat pada dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Ya, mulai belajar untuk merawat diri, menjaga diri, ya, menjaga kehormatan diri, ya. Jadi begitu, ya, kita mulai melatih, ya, bagaimana anak bisa menyampaikan uh, pendapat dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, ya, bukan kalimat-kalimat yang kasar, ya. Anak sudah mulai bisa duduk dengan sopan, ya, karena kita selalu mengingatkan, ya, kalau duduk, ya, di mana saja, mau sendiri, mau kita harus duduk dengan baik, duduk dengan sopan dan sebagainya. Dengan demikian, anak sudah mulai terbentuk sikapnya dalam menghormati jati dirinya, ya, menghormati, menghargai dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Ya. Lalu yang berikut, yang ketiga adalah bahwa anak belajar bergaul dengan teman sebaya. Ya. Mulai belajar membuka diri untuk mulai sharing pengalaman belajar bermain mereka di rumah kepada teman-teman yang lain di tempat bermain. Biarkan saja mereka mengekspresikan segala semua kebisaan yang mereka miliki di dalam diri. Ya, kita orang tua, ya, tidak perlu menegur, tidak perlu membatasi mereka. Ya, karena itu tugas mereka untuk bergaul dengan teman sebaya. Ya. Lalu yang keempat, bahwa anak mulai belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin. Ya, memainkan peran, ya, sesuai dengan jenis kelamin. Ya. Ini maksudnya dalam permainan, ya, kita mulai membagi peran. Ya. Kalau saya dulu waktu kecil biasa ada permainan, ya, seolah-olah kita ini adalah keluarga yang utuh. Ya. Ada yang bermain peran sebagai seorang ayah, ada yang bermain peran sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang anak. Ya. Bermain perannya bagaimana? Mulai belajar untuk masak. Ya. Kalau masak kita omong pasti identik dengan perempuan, ini tidak bermain peran. Yang pertama, orang sebagai seorang ayah, tugasnya buat apa? Itu pasti dengan sendirinya. Ya. Dia mulai ambil dengan potongan kayu kira-kira panjangnya begini, lalu dia selipkan di pinggang, ya, seolah-olah itu parang. Ya. Dia menyampaikan kepada istri, dia mengatakan, mama, saya mau pergi cari kayu api dulu. Ya, dia pergi, ya, tidak berapa lama muncul bawa dengan kayu api, walaupun tidak banyak, tetapi dia sudah mulai bermain peran sebagai seorang ayah. Ya. Begitupun dengan seorang istri, ya, di sana dengan bermodalkan tempurung, anggap saja itu sebagai periuk atau kuali, lalu sudah terisi dengan beras yang dibuat dari tanah, ya, dan sayur yang biasa diambil dari dedaunan yang ada di sekitar. Ya. Ibu mulai masak, ya, walaupun tidak ada api, anggap saja itu sudah masak. Lalu ibu mulai bermain, istri mulai bermain peran untuk membagikan makanan kepada anggota keluarga dari suami maupun dari juga kepada anak-anak. Ya. Ini mereka bermain peran. Ya. Karena itu biarkan saja mereka bermain. Jangan sampai kita selalu menghalangi, ya, dengan dalil bahwa kamu harus membantu orang tua capek dan sebagainya. Ya, biarkan saja. Ya. Lalu pada saatnya mereka akan makan pura-pura dengan nasi yang dibuat dari tanah, mereka ambil lalu taruh. Mereka tahu kalau taruh di mulut itu berbahaya kalau telan. Ya, tapi mereka taruh, anggap saja di sini mulut. Ya, mereka makan. Ya. Jadi itu contoh-contoh permainan yang biasa dilakukan, umum dilakukan. Saya pikir teman-teman juga di tempatnya masing-masing biasa melakukan permainan-permainan ini. Permainan bagaimana di mana anak-anak ini belajar untuk bermain peran sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang perempuan, maupun seorang laki-laki. Yang berikut,
bahwa belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ya. Berhitung pada usia-usia begini biasanya masih lompat-lompat hitungannya. Ya. Bahkan seperti 1, 2, 7, 10, 13 begitu. Jadi biarkan saja, lama-kelamaan pasti akan tersusun dengan baik, akan terpola dengan baik. Ya. Bahkan ada sebutan misalnya tidak tahu menyebutkan angka karena terlalu banyak, misalnya 1100 10 belas karena sudah masuk silver dan sebagainya. Tidak masalah. Ini mereka belajar untuk mulai membaca, bisa membaca, menulis, dan berhitung. Biarkan saja. Ya. Anak-anak di rumah biasa belajar menulis, kok bisa ya? Bagaimana? Ya, kalau di kampung saya itu biasanya menggunakan ini sisa-sisa kayu bakar, ya, namanya ratu api. Itu diambil lalu ya sambil bernyanyi di tembok yang orang tua sudah cat bagus-bagus, tetapi mereka dengan santainya. Ya. Tarik itu apa? Seolah-olah mereka sedang menulis, ya, sambil bermain, sambil bernyanyi. Mereka mulai mencoret-coret itu dinding. Ya, tidak masalah. Ini proses belajar. Ya. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua menyediakan fasilitas belajar mereka, sarana dan prasarana, supaya tembok tidak kotor. Bagaimana? Ya, siapkan kertas, siapkan meja belajar mereka, siapkan pensil dan sebagainya. Ya, kita jelaskan bahwa kalau mencoret di dinding itu berarti tidak bagus, rumahnya nanti jelek, kotor dan sebagainya. Kita sampaikan, pasti mereka paham. Ya. Lalu yang berikut, bahwa tugas perkembangan akhir masa anak-anak adalah anak mulai belajar mengembangkan konsep diri. Ya. Konsep diri, bagaimana mereka memandang diri. Ya. Jadi mereka sudah mulai membandingkan antara dirinya dan juga kepada orang lain. Ya. Apalagi orang tua yang suka mulai membanding-bandingkan, ya, lebih mengunggulkan anak yang A ketimbang anak yang B, itu supaya dihilangkan. Ya. Dan juga memberikan label kepada anak, kamu tuh anak pemalas, kamu tuh jelek, ya, corok, tidak boleh, ya, karena itu akan sangat melekat di dalam diri anak, di dalam ingatan anak, yang akan berakibat kepada konsep diri anak. Ya, kalau kita mengatakan yang baik, memuji, maka konsep diri anak itu akan menjadi baik. Demikian juga ketika kita mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada anak, memberikan label atau cap kepada anak, maka anak pasti dengan sendirinya akan merasa minder, ya, sambil mengoreksi diri, ya saya ini mungkin memang sangat jelek, ya saya ini memang mungkin jorok, ya saya ini mungkin bodoh dan sebagainya. Ya, itu supaya dihilangkan dari kita sebagai orang tua, supaya jangan kita sampaikan itu kepada anak-anak kita. Ya, saya pikir itu hal-hal yang harus kita hindari. Ya. Lalu yang berikut ada tugas perkembangan adalah mengembangkan kata hati. Ya, kata hati seperti suara hati, ya, untuk menetapkan sebuah pilihan. Ya. Apakah saya harus memilih A atau harus memilih B. Yang berikut adalah tugas memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Ya. Kita orang tua kadang-kadang terlalu menunjukkan hebatan, menunjukkan kekuatan power kita pada anak-anak. Ya. Anak-anak sekali kita geprak meja, sekali kita bentak, mereka pasti akan ciut. Ya. Pasti mereka akan sangat takut. Ya. Lalu menghindar, selalu menghindar. Sehingga ada anak ketika orang tua pulang kerja, mereka pasti akan sangat senang karena sudah mulai bertemu lagi dengan orang tua. Tetapi ada anak yang begitu galau ketika orang tua sudah mulai pulang. Ya. Itu kalau hal ini terjadi berarti kita gagal, ya, menjadi orang tua dalam proses membesarkan anak kita. Ya. Jadi anak-anak jangan sedikit-sedikit yang mereka lakukan salah, ya, selalu menyampaikan jangan, tidak boleh. Nah, itu berarti kita pasti sedang membatasi, ya, ruang gerak anak
sedang membatasi kreativitas dari anak, ya, sehingga anak merasa kok saya ini apa-apa tidak boleh, apa-apa tidak boleh, ya sekalian saja diam saja dan ya tidak usah mengatakan apa-apa kalau ditanya dan sebagainya, ya. Lalu yang berikut adalah mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Ya. Pada slide terdahulu, Bapak juga menjelaskan mengenai tuntutan dari kelompok sosial, karena dari setiap kelompok sosial mempunyai aturan, ya, mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati, mempunyai tuntutan, mempunyai tugas yang harus kita jalankan, ya. Bagi orang yang bisa melaksanakan tugas-tugas, melaksanakan tuntutan itu, maka dia pasti akan diterima dengan sendirinya di dalam kelompok sosial, ya. Begitupun dengan anak-anak yang tidak bisa memenuhi tuntutan dari kelompok sosial, maka pasti dengan sendirinya dia tidak bisa diterima, ya. Lalu yang berikut kita akan melihat masa remaja, tugas perkembangan dari masa remaja, ya. Masa-masa remaja ini biasa disebut sebagai masa yang ini masa pancaroba, ya. Masa angin ribut, ya. Masa tidak stabil dan sebagainya, ya. Kita melihat mudah-mudahan dengan melalui penjelasan tugas perkembangan masa remaja ini, kita menjadi memahami kenapa anak-anak remaja, ya, seperti yang kita kenal sekarang, ya, angin ribut, ya, pancaroba, ya, tidak stabil dan sebagainya, ya. Yang pertama, tugasnya adalah menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, ya. Jadi dia sudah mulai mengekspresikan semua kebiasaan yang berkaitan dengan keadaan fisik. Bagi yang perempuan, dia sudah mulai belajar untuk dandan, ya, memaksimalkan keadaan tubuh, ya, sehingga kelihatan sangat menarik, ya. Begitupun dengan laki-laki, ya, dia sudah mulai memperbaiki penampilan dirinya, ya. Yang tadi rambutnya tidak ditata dengan baik, sekarang sudah mulai mengikuti tren seolah-olah seperti pemain-pemain bola terkenal, gitu, ya. Lalu yang berikut, mengembangkan hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya laki-laki maupun perempuan, ya. Pada masa ini biasanya anak sudah mulai mengenal pria dan wanita, terutama mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis. Bagaimana mereka menunjukkan rasa tertarik kepada lawan jenis? Yang pertama, pasti mereka mulai memperindah diri, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Yang tidak biasa pakai bedak mulai pakai, yang tidak biasa pakai lipstik mulai pakai. Begitu dengan perempuan, dengan laki-laki, ya, sudah mulai menata model rambut dan sebagainya, ya. Sandal walaupun hanya sandal jepit, ya tidak masalah, tetapi setiap jam, setiap waktu sandal itu selalu disikat, ya. Disikat supaya kelihatan bersih dan sebagainya, karena dengan begitu pasti akan menjadi pusat perhatian, ya, dari lawan jenis, ya. Jadi ini mencapai peran sosial pria dan wanita. Jadi anak-anak remaja sudah mulai berpacaran, ya, sudah mulai membuka diri kepada lawan jenis. Anak-anak sudah mulai pacaran, sehingga kalau guru-guru di sekolah kalau sudah mulai pusing, sudah mulai stres dengan anak-anak pacaran, ya saya sampaikan bahwa ini pacaran adalah ini tugas perkembangan, ya, yaitu cinta mencintai, ya. Tetapi kita sebagai guru, ya, harus mendampingi, menjaga, ya, jangan sampai kualitas pacaran mereka itu menjadi tidak baik, ya. Kualitas pacaran yang baik adalah saling mendukung, saling memberikan motivasi supaya mencapai prestasi yang baik dalam belajar.
mencapai hasil rapor yang baik dalam belajar, ya. Jadi itu hal-hal yang baik. Nah, tapi kalau sudah mulai menjurus ke hal-hal yang tidak baik, di situ tugas kita sebagai guru. Kita harus hadir untuk menyampaikan kepada anak-anak bahwa itu tidak boleh, itu tidak baik karena akan berakibat seperti ini dan sebagainya. Ya. Lalu mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa. Dan yang berikut adalah mempersiapkan karir, ya. Karena itu anak-anak sudah mulai berpikir untuk masa depan, ya. Di sekolah-sekolah mesti mempunyai pelayanan bimbingan karir, ya. Mengarahkan anak-anak kepada menjelaskan kepada anak-anak kepada semua jenis-jenis profesi yang akan dia pilih ketika selesai dari studi, selesai dari sekolah di sebuah lembaga pendidikan, ya. Jadi harus kita menjelaskan kepada anak-anak tentang kemungkinan-kemungkinan tentang pilihan-pilihan karir, tentang profesi-profesi yang bisa mereka pilih. Yang berikut adalah mempersiapkan perkawinan dan keluarga, ya. Nah, ini sudah mulai masa remaja, mereka sudah mulai berpacaran, ya, belajar menjadi pura-pura sebagai seorang suami, pura-pura menjadi sebagai seorang istri. Ya. Jadi hanya pura-pura, jangan sampai karena ini kita mulai melanggar hal-hal kode etik dalam proses hubungan, ya, berpacaran. Ya. Lalu yang berikut ada mempunyai perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku baik. Kita mempunyai pedoman, ya, sudah tahu bahwa kalau kita melakukan hal ini akibatnya seperti ini. Sistem etis sudah mulai berjalan karena mereka sudah mulai memahami, ya. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Saya menyampaikan materi tentang anak berkebutuhan khusus, tetapi hari ini terkhusus saya membahas mengenai tugas perkembangan. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat, ya. Untuk semua kekurangan saya dalam penyampaian materi ini, saya sampaikan permohonan maaf karena tidak mempunyai maksud sama sekali untuk membuat sesuatu hal-hal yang tidak baik, ya. Sampai ketemu di pertemuan berikut dengan materi-materi yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.